Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakiman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala wa barik ala Ibrahim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kebaikan dan hari yang tentunya kita bersyukur sekali Allah hari ini perkenankan kita untuk menyembahnya kembali, ibadah kepadanya kembali setelah kematian kita tadi malam. Kita bersyukur pada Allah hari ini berikan kesempatan sholat di tempat yang mulia ini, di tempat yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu masjid. Ini kita bersyukur tentunya kepada Allah hari ini kita diberikan kesempatan untuk sholat subuh, yang kita tahu sholat ini sholat disaksikan oleh para malaikat. Maka ungkapan yang kita ucapkan di pagi hari ketika kita bangun pun tidak lepas dari kita memuji Allah dengan doa bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Maka tentunya rasa syukur ini tidak cukup hanya sekedar diucapkan dengan lisan saja, karena orang yang bersyukur pun kadang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak nikmat yang kita berikan. Kita seringnya lebih banyak mengeluh daripada berkarya atau menjalani hari-hari kita ini di dunia ini. Maka sebenarnya dalam kehidupan seorang muslim, Bapak-Ibu sekalian, tidak ada ruang sebenarnya bagi dia untuk merasa tidak nyaman dalam hidup. Karena kalau kita sudah meletakkan akhirat dalam diri kita, maka sesungguhnya tidak ada lagi sesuatu yang meresahkan kita di dunia. Karena toh juga kita akan meninggalkan ini semua. Kita akan bertemu dengan Allah kembali, dan kita yakin dengan pertemuan itu. Kalau kita belajar dengan mungkin dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang kita tahu Anas bin Malik itu sekalian salah satu sahabat Nabi yang lama bersama Nabi, bahkan sejak kecil. Jadi beliau radhiyallahu anhu ini tahu persis bagaimana karakternya Nabi, tahu bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Anas, ya Rasulullah, nanti di surga kan, atau di hari kiamat nanti akan banyak sekali umat ya Rasulullah. Lalu bagaimana aku bisa menjumpai engkau di sana? Bagaimana aku bisa mendapatkan engkau dan menjumpai engkau untuk meminta syafaat ya Rasulullah? Hadis ini atau mungkin riwayat ini sebenarnya sebagian orang mungkin kita sudah sering mendengar, tapi mungkin kita tidak merasakan suasana bagaimana Anas bin Malik menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Karena ucapan seperti itu tidak akan mungkin keluar kalau orang yang bertanya tidak yakin dengan kejadian tersebut. Karena begitu ingin dekatnya Anas bin Malik kepada Rasulullah di dunia dan di akhirat, sampai dia bertanya tersebut. Dan kalau kita mungkin membayangkan suasana keadaan saat itu ketika Anas itu bertanya, betapa besar imannya Anas,
betapa kuatnya keyakinan dia bahwa akhirat itu, surga itu pasti dia akan temui. Sehingga pertanyaan seperti itu muncul dari dirinya dan sebetulnya membayangkan suasana. Kita bayangkan mungkin kita terbang ke tempat atau mungkin ke waktu di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, mungkin kita akan menangis. Di mana saya bisa bertemu dengan Engkau ya Rasulullah di hari kiamat nanti supaya bisa mendapatkan syafaat. Maka Rasulullah pun menjawab, temuilah aku di 3 tempat seingat saya. Nabi menjawab, temuilah aku di Siratal Mustaqim, temuilah aku di Al-Haud atau di Al-Kautsar. Maka bagi kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah betul-betul mengimani dengan apa yang sudah Allah janjikan disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Seharusnya tidak ada lagi kesedihan dalam diri kita di dunia ini. Seharusnya tidak ada lagi ketakutan terhadap apapun yang akan kita dapatkan atau terima di dunia ini. Karena toh pasti kita akan berpisah. Karena toh pasti kita akan meninggalkan dunia yang semakin hari ini semakin menjemukan dan semakin memuakkan. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada kita semua. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Dunia ini cuma main-main saja. Dunia ini cuma sekedar pakai singgah sebentar kata Rasulullah, kemudian kita berjalan lagi untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Lagi-lagi kalau seandainya kita betul-betul mengimani itu, bahkan kadang saya berpikir, pengen merasakan. Ada orang yang mungkin pernah melewati kuburan, kemudian dia merasa merinding, dengan merinding yang nggak jelas karena apa. Tapi kita belum pernah merinding, mungkin bulu roma kita apalah namanya berdiri itu, karena ketakutan kita kepada Allah belum pernah. Kita belum pernah membayangkan suasana surat At-Takwir, iza syamsu kuwirat, ketika langit itu dijatuhkan, wa iza nujumun kadarat, ketika bintang-bintang itu dibenturkan. Surat itu dibaca terus, sering dibaca, tapi nggak ada rasa dalam diri kita, nggak ada sesuatu yang menggetarkan dalam diri kita, nggak ada sesuatu yang membuat kita semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran, dengan kebenaran apa yang disampaikan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hati itu bergetar. Hati yang cuman bisa merasakan hal-hal yang sifatnya fisik dan duniawi, tapi hati kita belum mampu mengakses betapa besarnya kehidupan yang akan kita jalani di hari kiamat atau di hari akhirat nanti. Yang tadi Pak Kiai juga sudah sampaikan kepada kita tentang qalbu atau hati, yang Masya Allah saya sendiri sebenarnya ini malu di depan ini, apalagi membelakangi para guru-guru, para ulama di sini. Masya Allah, izin duduk di depannya Pak Kiai. Kita diberi kesempatan di hari ini pun Bapak Ibu sekalian, bukan karena kaki kita masih sehat, bukan. Anda di sini bisa sholat subuh ini bukan karena Anda masih bisa melihat, tangan kita masih bisa bergerak, kaki bisa bergerak, bukan. Tapi Allah mentakdirkan kita hari ini bisa berada di tempat ini. Allah, bukan karena kitanya yang masih sehat, bukan. Ada banyak orang yang mungkin pagi ini masih sehat, tapi Allah tidak perkenankan mereka datang ke masjidnya. Ada banyak orang hari ini yang Allah masih belum izinkan dia untuk datang ke masjid Allah, atau bahkan untuk sekedar melakukan sholat keluarga. Banyak orang seperti itu di waktu ini. Sehingga kita tahu bahwa salah satu doa yang disampaikan Nabi SAW di zikir pagi, yaitu Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bisa kita memuji Allah, tak mampu kita memuji Allah dengan lisan kita ini. Sampai doa itu
yang diberikan atau diajarkan oleh bagi Nabi Alaihissalam untuk memuji Allah dengan pujian yang terbaik dan bahkan meminta ampun kepada Allah dengan permohonan ampun yang terbaik dengan sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya. Maka lagi-lagi kalau kita sudah merasakan getaran-getaran ini dalam kehidupan kita jemaah sekalian, maka Allah tidak ada lagi kita risaukan dalam dunia ini. Sampai akhirnya kita tahu seorang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika mautnya datang dikatakan marhaban ya maut, selamat datang wahai kematian. Dan kita tahu seorang sahabat yang mulia itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika tadi akhir usia beliau radhiyallahu anhu juga beliau bermimpi akan bertemu atau bermimpi bertemu dengan Nabi dan diajak berbuka puasa bersama Nabi dalam mimpi tersebut. Jadi begitu indah jamaah sekalian kalau seandainya kita bisa merasakan getaran-getaran kehidupan akhir sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Sudah sangat indah dan nyaman kehidupan akhirat yang Allah janjikan. Dan bahkan yang menariknya kita tahu bahwa Nabi menjanjikan hanya sekedar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata Rasulullah dakhala jannah, dia akan masuk surga. Meskipun tentunya akan ada hisab dari Allah, tapi sepanjang dia tidak menyekutukan Allah, kalimat tadi akan menjadi kalimat yang menyelamatkan seseorang itu di dunia dan akhirat. Subhanallah. Hanya kalimat itu. Maka sekali lagi rasa atau beruntungnya kita ditampilkan Allah menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menyembahnya, itu sendiri sebuah keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa. Karena kita hidup di dunia ini jemaah sekalian tanpa modal. Kita hidup tanpa modal. Apa modal kita ada? Allah yang kasih nyawa, Allah yang kasih raga, Allah yang kasih jantung, Allah yang kasih mata, Allah yang kasih telinga. Sebagaimana seorang petani yang menanam benihnya, modal dia cuma tangan itu untuk menanam benih tadi. Kemudian Allah yang tumbuhkan akarnya, batangnya, pohonnya, daunnya. Kontribusi petaninya sedikit sekali. Allah yang menciptakan rasa bagi buah tadi. Sehingga dari situlah kita mulai paham kenapa zakatnya petani itu lebih besar dari hasil pertanian dia. Karena apa? Karena memang sedikit sekali kontribusi yang dilakukan untuk dia bisa mendapatkan panen dari hasil pertanian dia tadi. Itu maksudnya sebenarnya. Allah yang tumbuhkan semua. Bahkan cabai yang ditanam di tempat yang sama itu bisa berbeda rasanya. Ada satu pedas, satu tidak. Maka sekali lagi kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah ini sekalian, maka kita akan merasakan betul-betul betapa besar rahmat kasih sayang Allah yang Dia berikan kepada kita di dunia ini. Bahkan kita tahu bahwa dengan tanpa modalnya kita hidup di dunia ini, nggak ada modal kita. Kita cuma dikasih tugas untuk jadi Abdullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kita diberi tugas untuk menjadi khalifatul fil ardh. Dua itu tugas kita. Allah Subhanahu wa taala membeli kita, jiwa kita. Ya, sebagaimana kita baca dalam surat At-Taubah itu, Allah berkata, Allah berfirman, Allah membeli jiwa orang-orang mukmin dengan surga. Udah gak ada modal dibeli dengan surga lain. Itu rahmatnya Allah Subhanahu. Maka ketika kita melakukan ibadah itu, maka lakukanlah ibadah itu dengan hati. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka lakukanlah dengan hati. Untuk kita bisa merasakan getaran-getaran seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, allazina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bahwa orang-orang yang beriman itu orang-orang bergetar ketika nama Allah tersebut. Maka berkaitan juga dengan kesehatan pun kita tahu salah satu caranya Allah untuk menjaga kesehatan kita ini adalah Allah memberikan jam biologis dalam tubuh kita, dan putaran-putaran alam ini yang sesuai
sekali keistimewaan dan juga keutamaan untuk kita. Bahkan tadi kalau kita sempat mendengarkan bacaan dari imam sholat subuh tadi, Masya Allah, kita mendengar dari surat Muhammad tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau menjanjikan kehidupan orang-orang yang beriman. Dan situ Allah menceritakan ada madu, Allah menceritakan ada khamar syaribin, khamar yang tidak memabukkan. Maka ketika sesuatu itu disebut Allah dalam Al-Quran, pasti itu sesuatu yang penting untuk kita telaah. Pasti. Bicara misalkan tentang tidur saja, Allah Azza wa Jalla sekalian memberikan perintah kepada kita semua untuk ada waktunya tidur, ada waktu kita bangun. Wa ja'ala laila libasa. Jadi menjadikan malam sebagai waktu istirahat. Malam bukan waktu untuk banyak makan. Satu kaidah yang sederhana. Jadi kalau Anda mau sehat, kita mau sehat, jangan banyak-banyak makan malam. Saya sering sedih kadang-kadang lihat para ustaz-ustaz itu ketika mereka mengisi di malam hari, dikasih jamuan makan banyak banget. Akhirnya ustaznya kena diabetes. Itu pulang dari jamaahnya itu nggak mau jawab, ya, karena diabetes lah, kolesterol lah, apalah macam-macam itu. Gara-gara diajak makan malam, udah gitu dimakan nggak benar gitu, nggak sehat. Ya alhamdulillah kalau saya diajak makan malam, panitianya bingung, ya, mau ngajak makan makan apa gitu. Saya bilang dikasih buah sudah hidup saya, udah nyala. Ya memang buah-buahan ini juga kalau pernah Anda lihat sekalian di YouTube ya, misalkan buah-buah kayak begini, biasanya itu ada orange, ada jeruk gitu ya. Jeruk itu kalau ditempelkan elektrode listrik itu, kemudian ditempelkan kabelnya itu ke lampu, lampunya nyala. Jadi ini ada listriknya sebenarnya. Jadi sebenarnya pesan bagi kita kalau yang lagi sakit, tahu kenapa kita lagi sakit tidak dibawain mie ayam, bakso, nasi goreng, tapi dibawain apa? Buah. Itu pesan teguran, ya. Makanya waktu sehat banyak makan buah, gitu. Kalau seperti itu lah mungkin. Kan ada, ya. Tapi satu lagi biasanya kalau sakit, biar lebih cepat sembuhnya, bawain duit ya cepat sembuhnya. Ya. Senang ya. Jadi jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu dalam Al-Quran, maka pasti sesuatu yang kita bisa ambil pelajaran di situ. Ya. Khususnya mungkin yang berkaitan dengan ritme, ya, jam biologis kita. Maka Nabi SAW, kita tahu Rasulullah itu mengajarkan cara tidur, diajarkan Nabi, cara bangun, diajarkan Nabi, waktu bangun, diajarkan Nabi. Diajar semua. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. Tidur. Allah bilang malam jadi waktu istirahat, maka malam jangan banyak aktivitas. Nabi habis isya tidur. Gitu kan? Dan ternyata banyak masalah kesehatan di zaman sekarang ini, problemnya salah satunya orang tidurnya nggak benar. Al-Quran suruh tidur, dia bangun. Al-Quran suruh bangun, dia tidur. Nabinya bangun, dia tidur. Nabinya tidur, dia bangun. Dari mulai penyakit apa sampai ke kanker, urusannya dari tidur itu bisa. Sampai ke kanker. Ada datanya kalau Anda membaca, ya, bahwa urusan tidur itu bukan urusan yang sepele. Saking tidak sepelenya urusan tidur, Nabi beradab luar biasa dengan tidur. Tandanya Nabi beradab apa? Nabi membaca doa-doa sebelum tidur. Itu beradab luar biasa. Ya kalau makan mungkin standar lah, baca Bismillah, kan? Tapi tidur itu banyak sekali. Coba lihat Nabi baca apa? Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ali Imran. Banyak sekali baca. Tapi tidur itu hal yang penting. Ya, saya kadang-kadang ngomong begini di mana-mana, saya bilang kurangi makan ini, segala macam. Jawabannya standar. Belum bisa dong, masih enak yang itu. Ya. Terus bagaimana caranya Allah? Saya lihat, bagaimana caranya Allah untuk menghentikan kita makan? Kan nggak mau berhenti makan kan? Lihat bagaimana caranya Allah. Saya tanya dulu.
Jamaah sekalian, apa caranya Allah menghentikan kita makan? Sakit, apalagi tidur, karena bisa makan. Nomor 2, 3 apa? Nggak punya uang. Nggak punya uang. Kenyang, nggak bisa makan lagi sudah. Yang keempat, puasa. Itu caranya Allah menghentikan kita makan. Maka lihat kalimat Allah tentang puasa itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu. Disuruh berhenti makan, nggak mau, udah berhentikan makan saja. Maka mungkin tanpa puasa Ramadan, manusia sebagian besar, Muslim sekalipun mungkin jarang kita berpuasa karena puasa itu susah puasa. Ya, maka diwajibkan kutiba alaikumusiyam. Berat nggak berat, tapi rewardnya besar. Nah, gitu. Ya, rewardnya besar. Sehingga nanti disuruh makan nggak mau, tapi disuruh berhenti makan, kurangi makan nggak mau. Akhirnya apa? Allah perbanyak tidur. Dan dengan waktu sakit kita kan banyakkan tidur. Tidur itu salah satu caranya Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk meregenerasi sel. Asal tidurnya benar. Lagi-lagi babnya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang tidur. Caranya, bangunnya, kan dia aja di sana. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini saja Bapak Ibu sekalian kita terapkan, kalau mungkin bahasa saya itu sunatullahnya kita atau jam biologis keseharian kita itu kita terapkan, itu banyak penyakit bisa hilang. Ya, benerin tidur. Ya, kemudian apa lagi? Banyakin puasa misalkan, atau kurangi makan. Atau mungkin tadi kan sebutkan ini sudah di sini banyak yang usianya kepala 5. Ya kalau sudah kepala 5 ya kok sadar dirinya banyak-banyak makan lagi lah. Ya. Kenapa? Ya banyakin yang lain, banyakin aktivitas ibadahnya, banyakin puasanya, itu yang benar. Kepala 5 gitu kan masih juga badannya gede-gede gambar. Nggak sehat gitu kan, naik tangga sedikit sakit-sakitan. Ya, kepala 5 itu kepala di mana kita tahu umur itu umur Nabi memulai perang. Ya kan? Nabi mulai perang usia 50 tahun. Ya, kalau kita memulai jadwal pesakit 50 tahun. Sehingga nanti ujung-ujungnya ya tadi kehidupan itu ya nggak aja menjadi urusan kesehatan yang sebenarnya bisa dia cegah dengan apa mengikuti ritme yang sudah Allah ajarkan. Begitu. Maka kita disuruh lihat matahari pagi-pagi. Kita disuruh mandang langit, lihat matahari. Fungsinya apa? Kayak begini. Anda lihat matahari langsung berubah sistem saraf dalam tubuh kita. Sistem hormonnya berubah. Yang tadinya malam sistem saraf parasimpatik, lihat matahari berubah jadi sistem simpatik. Orang nggak lihat matahari masalah. Bukan apa ya, lihat cahayanya. Masalah apa? Kenapa nggak berubah sistemnya? Jadi kalau orang misalkan mohon maaf aktivitasnya itu nggak menyempatkan dia untuk melihat cahaya, itu bahaya bagi kesehatannya. Disuruh lihat, Allah bilang bahwa syamsi wadduha, gitu. Demi apa? Matahari dan cahaya di pagi hari. Sampai Allah pakai sumpah di situ. Suruh lihat matahari, ya suruh lihat langit, ya. Makanya lihat langit aja ada doanya. Kita tahu, ya Nabi mengajarkan kalau beliau SAW itu disebutkan dalam beberapa riwayat, dia itu sering banget menatap langit lalu berdoa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kerenan dikit apa doanya? Ini kalau Anda lagi susah hati, lagi banyak masalah, Anda ini jalanin. Serius. Jadi memandang langit itu salah satu cara terbaik untuk melapangkan hati, pikiran. Plus juga dikasih doa di situ. Nanti ajarkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa doanya? Belum apa-apa. Nanti dibuka aja. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Itu doanya. Nganggu-nganggu aja lagi, nanti boleh apa. Jadi kalau lagi susah hati, misalkan lagi ada apa yang memberatkan kita, pandang langit sampai tatap langit itu
asik kan? Jadi begitu ya. Dan banyak sekali yang kita tahu bahwa Nabi itu mengajarkan kepada kita semua Bapak sekalian, tentunya apa ya, cara-cara kesehatan atau mungkin pola-pola kesehatan yang sebenarnya masih sangat relevan di zaman sekarang ini. Contoh, saya baru baca data beberapa waktu lalu. Data itu menyebutkan bahwa orang yang berjalan cepat itu IQ-nya atau kecerdasannya naik. Jalan cepat. Nabi kan jalannya seperti orang turun gunung, turun bukit, gitu. Jadi memang masya Allah ya. Cuma sayangnya kita kadang-kadang, kemarin saya waktu ngisi di pesantren Ibn Rahman itu saya tanya, saya tes ke anak-anak santri di sana, siapa manusia yang paling pintar di dunia, IQ-nya paling tinggi. Maka saya kaget waktu mereka menjawab Albert Einstein. Albert Einstein itu nggak ada apa-apanya. Ya tadi karena benar kita itu ya kita nggak kenal atau mungkin belum kenal sosok Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kaidah-kaidah tentang pengobatan Nabi ajarkan pun juga masya Allah ya. Kalau ada orang sakit, Nabi itu kan menyentuh tubuh mereka kan, sambil beliau katakan la basa insya Allah. Itu kata-kata begitu tuh atau hal-hal seperti itu luar biasa efeknya ke orang. Ya. Kenapa zaman sekarang ini kita tahu kadang-kadang orang penyakit terlepas dari teorinya begini segala macam, kadang-kadang yang muncul itu bukan asa, tapi putus asa. Umur tinggal sekian, gitu. Penyakitnya begini-begini, ngapain kan dengan penyakitnya? Kalau saya udah ketemu dengan orang-orang yang biasanya konsul dengan saya pas lagi ketemu gitu ya, penyakitnya sebenarnya nggak berat-berat banget gitu kan, tapi cemasnya luar biasa. Biasa begitu saya ada kalimat pamungkasnya, saya bilang begini, dan ini Anda bisa pakai kalimat ini. Ya, saya bilang sama orang tersebut, sekarang Bapak Ibu, Pak Bu tenang aja, Bapak pasti akan mati dengan atau tanpa penyakit ini. Betul? Terus ngapain pusing-pusing mikir penyakit? Pasti mati kalau kita, toh kita juga mati bukan karena penyakit itu, mati juga kita karena ajal. Udah waktunya aja jadi, oh si fulan itu meninggal karena stroke, bukan, udah waktunya mati dia. Bukan karena penyakitnya. Gitu loh. Jadi kalimat-kalimat kita tuh kadang-kadang justru cenderung apa ya, tidak pas gitu. Ya penyakit aja. Kalau nggak sembuh aja, itu kan keyakinan. Ya, kadang-kadang banyak orang tanya sama saya ini itu segala macam, tiba-tiba obat yang dia dapatkan itu untuk sembuh itu sangat mudah. Dia lihat depan rumah dia, oh ilhamkan dia minum apa, daun apa, dia sembuh aja gitu. Banyak kayak begitu. Ya, nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ritme ini atau hal-hal yang telah jelaskan dalam Al-Quran tersebut itu sebenarnya bagian dari kesehatan kita. Ya, tadi saya jelaskan tentang tidur, kemudian beberapa ini kalau bicara tentang manusiaannya kita gitu kan. Nabi mengajarkan tidurnya kapan, pagi, apa namanya? Nabi itu tidurnya berapa kali? Malam kan, habis sisa tidur, terus bangun tengah malam, nanti habis itu menjelang subuh, beliau tidur lagi ya, Wassalam. Nanti siang tidur lagi, begitu. Jadi ada waktu, jadi dilarang. Nabi melarang atau Aisyah itu menyebutkan beberapa riwayat, Rasulullah itu tidak tidur setelah maghrib, Rasulullah tidak tidur setelah subuh. Itu coba mulai dikerjain. Jadi habis subuh jangan tidur. Ya, apakah ada dalil atau pelarangan habis subuh nggak boleh tidur? Nggak ada. Ya, tapi Robnya kita sedang membagi-bagikan rezeki, kitanya tidur, itu kan gak sopan. Gitu, kurang adab gitu sama Allah. Ya, nah makanya kalau ada yang punya warung, ya, punya warung habis zikir pagi, habis apa gitu, warungnya dibuka, tokonya dibuka habis pagi, habis subuh maaf, supaya dapat berkahnya subuh. Mau ada yang belanja terserah, mau enggak terserah, ambil berkahnya subuh. Kenapa?
kata Nabi apa? Berkailah umatku di waktu subuh. Nah gitu, kalau punya toko. Saya dekat rumah saya itu jam 5:04 sudah buka. Ada warung Madura sampai rumah saya itu, jualan kelontong-kelontong gitu. Tapi ada yang beli setengah 6, tiba-tiba ada yang beli gitu. Nah itu keyakinan ya. Nah baik. Jadi kalau kita bedakan beberapa tools ini Bapak Ibu sekalian, ada tools yang sifatnya syariat, tools tanda kutip ya. Jadi tidur itu tools sebenarnya, tools Allah dari Allah, perangkat dari Allah untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya. Contohnya tadi tidur. Tapi ada juga yang sifatnya syariat. Syariat tadi ada puasa. Tapi ada juga sifatnya Allah paksakan. Contoh mungkin ketika disuruh kita dikasih tahu berhenti makan ini nggak mau juga, akhirnya Allah cabut selera makan kita, dibikin tanpa sadar kita berpuasa. Contohnya sakit tadi, kan gitu. Terus apalagi kenyang tadi. Itu caranya Allah sebenarnya. Maka di situ banyak perkataan-perkataan para ulama, ya, yang kita bisa belajar di sana berkaitan dengan hal tadi. Contoh, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat dalam Quran yang sering kita baca, waqulu wasrabu wa la tusrifu, ya, itu adalah setengah dari ilmu pengobatan. Setengah dari ilmu pengobatan. Ayat itu kalau diterapkan, benar-benar diterapkan, itu banyak penyakit bisa hilang. Jadi nggak ada ceritanya dalam kaidah permakanan bahwa makan itu 3 kali sehari, nggak ada. Selama ini kan kita kaidahnya makan 3 kali sehari. Makan kapan? Kalau perlu makan, asal jangan berlebihan. Misalnya. Nah, penyakit yang ada zaman sekarang ini kan dilanggar itu semua itu. Ya. Halalnya oke lah kita jaga, insya Allah gitu kan. Tapi toyibnya kita nggak jaga. Kemudian berlebihannya kita nggak jaga. Sehingga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah terlalu banyak makan atau kekenyangan. Maka mulai sekarang, atau Nabi pun memberikan pedoman kepada kita cara makan yang benar. Pernah dengar kalimat sepertiga itu? Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga itu kaidah yang masya Allah luar biasa. Maka dalam benak seorang muslim itu kita makan bukan untuk kenyang, bukan kaidahnya. Makan adalah untuk apa? Menegakkan tulang sulbi kita sehingga kita bisa beribadah pada Allah. Selesai. Ya, bukan untuk kenyang sehingga akhirnya apa? Numpuk gitu. Ya, makanan-makanan tadi. Nah, tadi kaidah-kaidah ini Bapak sekalian bisa dalam bentuk syariat atau katakanlah ketentuan dari Allah yang kita harus ikuti. Ya, tapi bahasa umum yang sering saya pakai sebenarnya ya, semua syariat yang Allah berikan atau Allah wajibkan kepada kita itu semuanya menyehatkan raga kita. Enggak ada yang enggak. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan kita, karena kepatuhan kita, karena kewajiban kita pada Allah. Sholat, contoh ibadah yang paling pertama diperiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah. Anda kalau tanya sama orang yang ahli olahraga, gerakan sholat itu gerakan yang sempurna, semua gerakan ada. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ada semua kan? Dan nanti ajarkan caranya semua, cara bertahiyatnya, cara bersedekahnya, semua diajarkan Nabi. Bahkan yang luar biasa, saya nggak tahu tanpa sholat gimana cara kita meletakkan kepala kita ini di bawah. Mungkin nggak ada caranya, mungkin nggak ada waktunya kita meletakkan kepala di tanah ini. Kalau ada yang tahu katakanlah urusan listrik-pelistrikan, ada namanya grounding kan? Grounding itu yang kabel itu untuk nanti di argenya apa namanya kan? Argenya ditaruh di tanah kan? Itu ininya gitu, itu kan grounding sebenarnya kan kayak satelitnya. Supaya tenang, karena di bumi ini ada gelombang elektromagnetnya. Jadi ketika kepala itu nempel, ya kepala itu nempel, dia seperti menetralisir. Itu kalau kepala, kalau kaki juga sama. Maka sekarang ada istilahnya namanya earthing. Earthing itu apa? Nyeker. Nyeker itu banyak sekali kajian-kajian yang saya baca, itu masya Allah efeknya luar biasa. Ya, nyeker. Karena ketika kita nyeker itu gelombang negatif atau gelombang elektron yang tidak baik atau begitu diserap sama bumi. Nyeker. Disebutkan berapa lama segala macam, disebutkan semua. Nyekernya di tanah, nyekernya di hutan, nyekernya di rumput.
kenyekeran tadi. Bahkan salah satu kan kalau kita nyeker itu sekarang nyeker, kaki kita kan bersentuhan dengan bumi. Bumi ini ada gelombangnya, ada elektromagnetnya, ya ada listriknya juga. Maka yang menarik ya Pak, di bumi ini kan ada makhluk-makhluk lain juga, ya bakteri, ya protozoa, apa seperti itulah. Makhluk-makhluk ini itu yang paling banyak, ya jenisnya, ragamnya itu salah satunya adalah di kuburan. Ya, jadi orang-orang meninggal ya, saudara kita yang muslim meninggal itu kan hancur kan bakterinya kan nyampur sama tanah. Supaya kita berkenalan dengan mereka, salah satu sunnah yang diajarkan Nabi SAW untuk masuk kuburan, dibuka alas kaki kan, nyeker di kuburan, nah gitu. Supaya kenal kita dengan bakteri-bakteri tadi. Bakteri tadi kasih tahu sama kita, ente bakal mati juga. Itu salah satu sunnahnya begitu. Dan ternyata dalam sebuah riset yang saya baca, memang tanah kuburan itu tanah yang paling banyak ragam bakterinya. Masya Allah kan. Jadi nanti kalau ada yang pergi haji atau umroh, haji kan sudah pergi ke bumi kan. Nanti waktu pergi ke Baki itu, nah buka alas kaki itu, biar kenalan sama bakterinya sahabat. Iya, cakep kan. Balik lagi, umroh lagi. Umroh cuma buat nampakin kaki. Gitu jemaah sekalian. Jadi tools syariat ini, bahasa saya aja, itu semua yang dijadikan caranya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bahkan syariat yang kita tahu, ya rukun Islam ada puasa, ya, sholat, zakat, puasa, ya, kemudian apalagi haji, ya, itu sebenarnya juga hampir sebagian besar itu ibadah yang memberikan efek raga kita itu luar biasa. Haji, masya Allah. Zakat itu ya salah satu caranya Allah untuk apa? Membuang sifat pelitnya kita. Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa urusan kolbu itu urusan yang justru malah harus jadi perhatian utamanya kita. Sampai nanti kita mengajarkan kepada kita semua jemaah sekalian doa-doa yang berhubungan dengan cara menjaga kolbu tadi. Bahkan Nabi mengajarkan untuk berlindung ya kepada Allah dari beberapa penyakit-penyakit hati. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan, a'udzubika min al-'ajzi wal kasal, seterusnya. Karena itu penyakit semua itu, pelit, bakhil, eksil, malas, pengecut, itu penyakit semua itu. Ya. Orang yang malas ya ujung-ujungnya ibadahnya juga malas. Jadi penyakit. Makanya kita diperintahkan Nabi untuk berkumpul dengan orang-orang yang terus memberikan semangat untuk kita. Ya seperti itu. Nah, itu toolsnya. Ya, jadi sholatnya, bahkan sholat itu dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan sholat malam, sholat tahajud itu kata Nabi SAW bisa mengusir penyakit. Kita kan bangunnya agak susah, tapi kalau dapat informasi begitu pada tahap awal, oke loh, saya mau sholat malam biar penyakit itu hilang. Gak apa-apa lah daripada nggak sholat. Ya, makin sehat. Ya, kalau sudah sehat, sholat malam itu dibiasakan. Sholat malam itu bahkan dalam penelitian yang dilakukan di Indonesia juga itu efeknya memang spektakuler. Bahkan sel kanker pun subhanallah ya dalam saya baca itu juga bisa mengecil dengan sholat malam. Luar biasa kan toolsnya tadi. Ya, seperti itu. Ya, tadi ada puasa juga. Nah, kemudian apa lagi Bapak sekalian? Ada sholat, zakat, puasa, zakat yang atau sedekah secara umum. Karena manusia kita ini maunya kita memiliki terus, maunya kita punya terus, sehingga apa memang bakhil itu menjadi penyakit yang luar biasa, ya, yang bisa menjadi masalah ke kita dan bisa diteruskan. Jadi generasi 2-3 generasi di atasnya, 2-3 generasi di bawah, semuanya bakhil itu. Ya, kan waris diwariskan, maka dilawan. Ya, bakhil itu dilawan. Ya, itu beberapa itunya ya, beberapa toolsnya ya, sholat, zakat, puasa, sedekah, ya.
bahkan sedekah itu disebutkan apa mungkin ibadah atau amal soleh yang kita lakukan secara tersembunyi misalkan, itu salah satu cara yang paling mudah kata para ulama untuk menghilangkan kegelisahan hati kita. Ya, jadi kalau ada penyakit sekarang kan lagi tren anxiety, cemas gitu kan, coba pergi ya, naik motor kayak naik sepeda kayak jalan kaki cari orang susah, lalu Anda kasih bantuan sama dia, entah uang, entah makanan, entah sembako, cuman Allah dan Anda saja yang tahu bantuan itu amalan tersembunyi namanya. Itu efeknya ke hati luar biasa. Dan Nabi pun mengajarkan bahwa obatilah penyakitmu dengan sedekah. Betul sih. Jadi kalau nanti sakit, kalau tidak emergensi, ya, yang pertama kali Anda lakukan, ya emergensi juga harusnya cari Allah dulu gitu loh. Sholat, kata Nabi, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu. Jadi kalau sakit, sholat dulu, minta petunjuk sama Allah, ya Allah mudahkan sakitku ini, bisa Allah engkau sembuhkan, gitu ya minta. Itu perangkatnya. Ya, habis itu apa lagi? Kerjakan yang Nabi perintahkan, bahkan cari orang miskin, orang susah, sedekah di sana, minta sama Allah. Kita bertawasul dengan amal soleh untuk kesembuhan yang kita atau keluarga kita bisa. Ya. Nah, itu secara anunya, secara perintahnya Allah. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua yang kaitannya dengan benda-benda fisik. Ya. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang apa? Tentang produk-produk ciptaannya. Contoh mungkin di surga itu kita minumnya apa? Madu, apa lagi? Susu, apa lagi? Khamar lisyaribin. Apa lagi? Jus buah. Apa namanya, jahe, ya kan? Ada sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai jahe, sungai khamar gitu, kan gitu. Itu kan memang pertanda dari Allah. Ketika itu disampaikan kepada kita, maka sebenarnya di dunia itu Allah kasih prototipe-nya, gitu maksudnya. Artinya itu pasti bagus manfaatnya, asal tidak tipu-tipu atau dioplos. Ya. Madu katakanlah, kalau makan minum madu, Anda rutinkan minum madu setiap hari saja, itu efeknya luar biasa. 1 sendok sehari, 1 sampai 3 sendok sehari. Pagi 1 sendok, ya, siang 1 sendok teh ya, bukan centong. Centong kegedean, sendok makan. Itu aja sudah efeknya luar biasa. Terus biar nanti di surga nggak kaget. Jadi apa di surga itu coba kita mulai praktekin. Ya, berarti khamar kita boleh minum? Enggak. Tapi ada yang jadi sebenarnya itu kan bahasa khamar itu kan bahasa, ada istilahnya saya menurut itu bukan alkohol gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh tiap hari itu ada konsumsi alkohol. Ada yang makan durian itu ada alkoholnya. Ada alkohol itu. Makanya kalau pengen nyenyak tidurnya, makan durian. Kata guru saya gitu. Tape itu alkoholnya kan. Tapi kita makan tapenya bukan niat untuk makan alkoholnya atau minum alkoholnya. Nanas itu alkoholnya. Jadi khamar lisyaribin itu prototipenya Allah ciptakan di buah-buah itu. Anggur itu ada alkoholnya, kurma ada alkoholnya. Makanya zaman dulu orang-orang Arab itu kalau bikin bikin khamar itu kan cuma mereka pakai batang kurma dibelah, dikerok tengahnya, kasih air, masukin kurma, jadi itu khamar kan gitu. Nah di dunia kayak begini, kita kayak begini nih, versinya lain kita karena dengan ada kurma, maka ada namanya cuka. Ya, khol kalau salah namanya cuka. Nah cuka ini kapal itu kan cuka dapur. Kan tadi khamar kita fermentasi semua itu, ya. Maka salah satu kaidah yang paling mudah, yang banyak disampaikan di berbagai kajian saya untuk mengurangi
yang naik setelah banyak orang mengkonsumsi tepung, misalkan terigu atau nasi atau gula pasir itu sendiri, itu mengkonsumsi cuka. Jadi kalau Anda nanti mau makan nasi, coba bagi-bagi ini orang Sukabumi sarapannya apa? Nasi, lontong, nasi, Bubur ya? Bubur, nasi, apa lontong, itu dimakan semua. tiga-tiganya dimakan. Nanti coba diubah sedikit. Sarapannya pagi ini makan buah, ya, sama makan telur. Buah sama telur dicoba. Terus atau makan sayur. Jadi nanti kalau Anda beli bubur ayam, ada bubur ayam banyak kan? Bilang sama abangnya, Bang, buburnya 1 sendok makan aja. Sisanya sayur, Bang. Ada kan daun bawang gitu. Sisanya sayur. Percaya sama saya, tidak ngantuk nanti. Bener? Cobain. Ini bukan bercanda, bener. Jadi nanti bubur ayam itu, ini saya ajarin cara makan yang tidak memberatkan badan, karena belum ada cuka kan. Ya. Ini bubur ayamnya, karena kalau pagi bubur ayam campur sama apa kerupuk ya. Ini diaduk apa? Ya, aduk. Dipisah. Aduk. Adukan grup pisah. Sama ampela, masya Allah. Sama bala-bala. Bakwan. Minum. Teh Manis. manis. Berat semua. Masuk kantor ngantuk, sengantuk-ngantuk gitu. Betul nggak? Saya ngantuk kan? Dikerjain aja terus. Nggak sadar-sadar. Ada satu hari, saya cerita sedikit sebelum kita kembali ke bab bubur tadi. Saya ngisi di sebuah masjid di daerah mana Cikarang atau apa gitu. Saya cerita, coba kurangi makan gorengan gitu ya. Saya bilang, pokoknya yang minyak-minyak itu kurangi lah. Saya bilang, tepung-tepung terigu itu dikurangi. Ya, ada yang cakap, ada yang enggak, gitu-gitu lah. Terus habis saya ngisi, itu DKM-nya pesta makanan gorengan. Seakan-akan ingin menunjukkan pada saya. Iya. Terus dalam kemudian Bapak Ketua DKM itu kena jantung. Ada beberapa tahun kemudian saya omelin dia, Bapak sih bandel sebenarnya. Sudah dikasih tahu cara makan yang benar, masih juga. Gitu. Itu kesempatan saya untuk nambung-nambungin dia. Gitu. Jadi nanti kita lihat aja di sini DKM banyak makan apa. Kemarin saya ngisi di rumahnya Pak Wali Kota, Ustaz Ahmad Fahmi. Beliau bilang ini, dokter datang, meja makan saya berubah ya. Jadi nasi merah, pepes semua, ada goreng lah itu, pepes semua, ada goreng, semua kukus, rebus. Oh saya bilang kalau begini mah sehat. Jadi alhamdulillah, artinya kehadiran saya itu lumayan jadi polisi lah gitu, polisi hidup sehat gitu kan, untuk membuat orang apa namanya sadar sebentar. Jadi kan datang aja dia kan sadar sebentar nih, saya mau hidup sehat, baru ngomong begitu mau makan apa, abang bubur ayam lewat. Godaannya banyak, serius. Mau hidup sehat itu godaannya banyak, saking banyaknya godaan. Allah sematkan kalimat wakulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Katakan itu berita ya. Makan halal wala tattabi'u khutuwatis syaitan gitu. Ada urusan apa? Urusan makanan dicampurkan setelah ayat tersebut dengan setan. Paham enggak? Nanti tanya sama Pak Kiai, maksudnya apa ya? Urusan makanan Allah sematkan kalimat setelahnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi memang kata guru saya, dia bilang, beliau mengatakan memang ada iblis di piring kita itu, ada iblis yang bercokol nungguin kita ya khilaf. Kalau khilaf terus buat khilaf sampai doyan ya. Padahal kalau begitu sekarang kita bahasa saya itu ini sampai jangan Terserah Ustaz. oh bebas.
Sampai siang ya. Ente puas ada keras. Secukupnya aja Pak. Nanti kan bilang berhematlah dalam memberi nasihat. Jangan banyak-banyak. Nanti nggak diterapi. Ya, kemarin saya di Masjid Agung, saya bilang, Anda mau sehat nggak? Mau nggak ikutin saya? Mau. Janji ya, janji. Allah saksinya, saya bilang. Coba mulai kurangi atau stop 4 hari ini, saya bilang. Mau. Ngomongnya agak kurang yakin. Tapi kalau Anda kerja ini di waktu sekarang, Masya Allah, seminggu aja dulu. Mau ya? Biar suka memilih lebih sehat, makanya lebih produktif, nggak ngantuk aja. Ini dikit-dikit ngantuk, pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, malam ngantuk. Ngantuk terus kebanyakan itu, kebanyakan gula, kebanyakan karbo. Maka dari bubur ayam tadi itu benar kalau Anda kerjain, beda di badan. Oke, kita butuh karbo, sebanyak-banyak karbo. Anda sudah berlebih karbo. Anda berlebih karbo, naikkan ke pinggang. Banyak di badannya kan? Nah, sudah itu banyak karbo numpuk di situ. Ya. Dan ingat bagi bapak-bapak nih saya pesan. Ini saya sungkan ngomong ini, tapi mau nggak mau saya harus ngomong. Tidak apa-apa ya. Semoga tersinggung. Bukan gendutnya. Fat, ya, lemak dalam tubuh laki-laki itu yang berlebih itu dalam tubuh kita laki-laki itu ada enzim yang mengubah lemak tadi menjadi hormon estrogen. Hormon estrogen itu hormon perempuan. Paham? Yang paham gini. Bukan itu. Bukan rubah jadi laki-laki, perempuan. Sosoknya laki-laki, sosoknya, tapi kelakuannya nggak ada jantan-jantannya. Itu maksudnya. Fatnya itu ada enzim, kalau berlebih lemak dalam tubuh laki-laki itu ada enzim yang mengubah lemak tadi menjadi estrogen. Ya, jadi nggak ada gagal-gagalnya. Lebay, baperan. Ya, laki-laki zaman dulu itu kan berapa? Motor aja beda zaman sekarang. Zaman dulu Pro. Sekarang motornya bebek. Itu dan hasil. Oh ya bebek. Saking luar biasanya estrogen ini di mana-mana menurut saya. Sampai tidak banyak lagi kita temukan mobil-mobil yang bernuansa jantan. Dulu Mitsubishi Kuda, Kijang jantan, sekarang Agia, Alia, Xenia. Cewek semua. Ya kan? Perempuan semua kan? Jadi kalau naik motor bebek itu tolong tampakkan laki-laki sedikit. Laki-laki dulu. Lalu itu efek. Nanti kan melarang. Nanti itu melarang kita memakai sesuatu yang menyerupai perempuan kan? Bahkan dilaknat gitu. Pakai emas nggak boleh, laki-laki sutra nggak boleh. Makanya dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang laki-laki itu atau menyebutkan laki-laki itu menggunakan 2 kata. Kalau laki-laki secara kelamin, Allah pakainya apa? Zukuroh. Itu laki-laki secara kelamin. Tapi kalau untuk sesuatu yang butuh jantan, laki-laki, lelaki, maka Allah pakai kata rujulah. Ya kan? Maka nggak ada ceritanya kalau kita lihat dalam Al-Nisa ar-rijal qawwamu 'alan nisa kan gitu kan. Allah pakai kata rujul rijal. Jadi qawam itu nggak bakal bisa didapatkan kalau laki-laki itu tidak rijal. Paham ya? Itu nanti efeknya sama penyakit. Ya, apa penyakitnya? Laki-laki yang ditindas oleh istrinya. Ditindas secara perasaan. Ada penyakit yang banyak. Ya, jadi hati-hati. Bukan kita mengatakan bahwa bukan saya mengatakan harus keras itu bukan. Tapi dia punya qawam. Nah, gitu. Dia menguasai di semua medan.
diranjang pun dia menguasai urusan laki-lakinya. Itu mantap itu. Sampai siapa tahu nggak jadi deh. Stop habis itu. Baik. Nah, makanya tadi kita bicara tentang 4 hal tadi. Oh belum ini, oh bubur dulu bubur. Jadi nanti banyak daun bawangnya, kan daun bawang bisa pakai daun bawang nggak sih? Jadi daun bawangnya yang banyak, ayamnya yang banyak, buburnya cuma sesendok aja, sisanya tadi daun bawang sama ayam sama cabai sedikit. Jangan pakai kerupuk. Coba nanti praktekin makannya, enak. Kasih kuah jangan lupa. Kalau nggak kasih kuah kan susah makan daunnya aja. Itu zaman saya mahasiswa udah saya praktek makan kayak begitu. Karena apa? Karena waktu itu lagi nggak ada duit. Bang beli bubur ayam 500 perak zaman itu. Yang jual orang Tasik tidak saya. Isinya cuma kuah sama kayu sama cabai. Lagi akhir bulan. Ya. Nah, boleh tambah itu nggak? Jeroan nggak? Boleh aja tambah jeroan. Ya, tapi pokoknya intinya kurangi gulanya. Gulanya kan tadi itunya tuh, nasinya, berasnya itu, buburnya itu dikurangi. Ya, nah ini udah lama saya sampaikan, tapi ini banyak sekali membuat orang pemirsa subhanallah ya punya kesehatan yang jauh lebih baik. Ya, kalau Anda mau komitmen, hari ini lah mulai minimal selama seminggu ke depan Anda praktekin ini. Bersedia? Saya nanya apa? Kenapa kan? Nah ini kita bahas. Ya. Pertama, ya, kalau Anda mau badan Anda lebih baik, lebih sehat, lebih fit, nggak ngantukan, Anda tinggalkan atau kurangi. Kalau misalnya kita pakai standar tertinggi dan tinggalkan deh sekalian semua produk makanan yang menggunakan gula pasir. Ya sekarang tehnya tawar, kopinya, iya kopi pasti pahit, nggak mungkin tawar. Kopinya tawar juga, saya nggak pakai gula. Ya pokoknya semua yang Anda makan nggak ada gulanya. Itu efeknya kan sangat powerful, beneran. Jadi kalau Anda lihat ada makanan ini kira-kira mengandung gula, jangan makan. Dan itu banyak jebakan Batman-nya di minuman. Itu banyak banget gulanya itu. Ya itu dulu. Anda stop seminggu aja dulu nih, Anda nggak makan gula pasir sama sekali. Lalu pertanyaannya, dapat manisnya dari mana? Banyak. Anda bisa makan buah, Anda bisa makan kurma, Anda bisa minum madu. Ya kan? Pokoknya jangan gula pasir aja. Itu dulu. Siap ya? Jadi ya, Allah saksinya. Kalau Anda melanggar urusan Anda sama Allah, ya, nanti tegur dengan sakit, direpotkan sama sembilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi atau stop semua produk yang menggunakan terigu. Anda harus tegar menghadapi ujian ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda mau jadi rijal, ujulah. Nah, melawan godaan bakwan saja nggak bisa, Anda bisa perang. Ya, urusan gorengan aja, dok saya sampai sekarang nggak bisa meninggalkan gorengan. Cetek benar nih lagi. Dilawan, ya. Kalau ada teman nawarin, saya baru ikut kajian, selesai dulu. Hari pertama doang. Ya, tapi kalau Anda bertahan, masya Allah, nanti akan itu gini. Orang yang tidak pernah tahajud tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya tahajud. Betul? Allah nggak bisa. Ya. Tapi orang yang sudah merasakan nikmatnya tahajud, tidak mungkin dia melepas tahajud. Itu kaidah dalam sejarah apa namanya ibadah. Sama juga dengan orang yang sudah merasakan atau belum pernah merasakan hidup sehat, makan sehat, dia nggak bisa ngerasain ini Zainul Anwar ini apa makanannya. Nggak nyanda kalau bahasa Jawanya.
tak nyambung. Tapi kalau dia sudah bisa merasakan itu, dia sudah bisa, masya Allah, ternyata hidup saya tuh enak, asik tuh, dan sederhana makanannya. Saya kemarin di sana di Masjid Agung itu subhanallah semuanya rebus gitu kan makanannya, sehat banget, nggak ada yang digoreng-goreng. Alhamdulillah gitu kan, ini masa hari berubah. Gitu, ya. Ada apa tuh yang kue yang dari tepung beras dikasih gula merah, tahu? Siapa namanya? Oh, kalau urusan makanan cepet banget tadi. Lokal. Itu mantap ya. Berasnya kan nggak dimasak, ya, dikukus ya, sedikit di apa namanya dilembutkan gitu kan. Itu masya Allah. Tapi pakai gula kan? Pakai gula aren, gula aren. Ya, kan kita sudah talak 14 sama gula pasir. Bukan talak 3 lagi, talak 14. Gula aren boleh. Kalau itu bilang dari madu, buah, ya kurma, ya gula aren, gula kelapa, nggak apa-apa. Kalau perlu, ya kalau perlu. Terus juga saya ajarin tuh, salah satunya saya bilang coba tuh kelapa tua itu yang biasa dibuat santan itu dimakan seperempat aja sehari. Kelapanya lah, kelapa tua tahu ya, airnya itu yang dibuang. Airnya itu obat bersih ginjal. Ya, berapa modalnya beli air kelapa tua? 1.000 juga dapat banyak. Ya, itu kalau lagi badan berges ya, badan nggak enak, air kelapa tua itu masya Allah. Anda ambil air kelapa tua, campurin madu sedikit, ya, kasihlah garam sehat sedikit, minum, strong badannya nanti. Apalagi tambah sedikit sama jeruk nipis, ya, kelapa tua. Terus saya bilang apa? Itu kelapanya dimakan seperempat. Nanti biar ada lancar, jantung Anda akan sehat, otak Anda akan karena lemaknya bagus. Mudah nggak hidup sehat? Tapi godaannya besar, yakinlah. Ya, seperti itu. Pakai kelapa sama bala-balan. Terus sudah berapa tadi? Satu itu satu. Gula pasir sama terigu. Jadi bakwan masuk nggak? Masuk. Ini uji coba dulu. Bala-bala masuk ya. Nah, latihan dulu aja. Nanti akan ada waktunya Anda bisa makan, serius. Dokter makan nggak makan tidur makan, kadang-kadang sekali setahun lah. Jadi kita nggak dikendalikan sama dia. Ada orang itu dikendalikan sama nafsu dan habitnya dia. Saya tuh kalau nggak minum kopi pagi-pagi pusing saya. Ya apa-apaan ini? Nggak ada kopi, kok saya minum kopi. Hidup kok digantungkan sama kopi? Untung kan hidup sama Allah sih. Ya. Berarti kalau bolu masuk kan? Udah mulai paham ya? Masya Allah. Kelihatan mulai pagi ini kayaknya IQ Anda naik-naik semua. Insya Allah ya, berkah. Malaikat kan apa yang kita sebutnya diaminin. Roti itu komplit, itu terigu, ada gula, dua kan. Yang ketiga, semua yang menggunakan minyak goreng. Berat memang, ini hanya orang-orang terpilih. Dan Anda termasuk yang terpilih mendengarkan kajian. Kalau Anda mau kerjakan, alhamdulillah. Nggak kerjakan, nggak ada ruginya buat saya. Ya. Tapi ini sudah banyak membantu orang, cuma dia begini doang. Ya, udah 3 kan? Jadi kalau Anda sudah melihat kira-kira apa tadi? Contohnya udah jelas lah ya. Ada terigu, ada gula. Seminggu aja, 7 hari aja dulu. Latihan, sebenarnya latihan menahan keinginan kita. Itu aja yang paling penting. Sehingga nanti Anda bisa kendalikan. Saya kalau makan dokter, berarti dokter makan bakwan, makan. Tapi jarang banget. Kalau saya makan bakwan, satu bakwan bisa
cabenya 7, 10. Karena bawahnya ada serat, ya kan? Tepung semua kan, ada lah beberapa bawah dikasih sayur ada lah. Ya, makan kadang-kadang. Berarti mie instan gimana? Masuk gak babnya? Masuk. Ya. Nah, saya ajarin cara makan mie instan. Ambil mie-nya, buka penutupnya, lalu Anda masak rebus air. Jangan dimasukin dulu mie-nya. Anda masukin sayur ya, pocoy, apalah, tomat segala macam yang banyak sayur di situ. Kasih bumbu di sayuran tadi. Ya, Anda makan sayurnya dulu. Mie-nya juga. Udah pintar ya? Oh, udah pintar, Masya Allah. Itu strategi saya kalau makan mie. Ya. Saya kadang-kadang makan mie. Kadang-kadang setannya muncul juga itu. Tapi saya nggak mau kalah sama dia. Oi, saya punya strategi sebagaimana you punya strategi mencari manusia. Jadi kalau saya bikin itu Pak, saya mie, bawang bombaynya satu mie, tapi mie-nya yang agak sedikit berkelas. Jangan mie yang terlalu banyak micinnya. Kemudian bawang bombay 1, daun bawangnya 2 atau 3, konyol itu kan saya potong sendiri. Terus saya kasih cabai 3 cabainya, cabai rawit, potong. Saya kasih pocoy atau namanya sayuran hijau juga, potong lagi. Jadi akhirnya itu sayuran yang ada mie-nya, bukan mie yang ada sayur. Saya makan sayuran dulu, mie-nya dikit aja, kan cuma pengen dikit aja. Itu jadi kita yang mengendalikan dia, bukan dia mengendalikan kita. Itu yang benar. Ini dikit-dikit mie naik gunung, mie saya katanya kemarin naik gunung. Ada beberapa Pak Yus juga udah naik gunung, ngetes dengkulnya. Nanti kalau sudah ada praktekan ini, ada tes naik gunung, tes dengkul. Udah benar nggak? Ya. Itu saya kadang-kadang nggak habis pikir orang naik gunung itu salah besar kalau dia makan mie di sana. Salah besar. Justru lebih baik dia makan apa? Kan mie itu kan karbohidrat olahan. Ya. Itu kan sensasi aja, baunya, aromanya, padahal dia bukan sesuatu yang bisa memberikan tenaga ke badan. Saya naik gunung itu saya bawa telur rebus kan masih, kalau bawa gunung kan masih aman lah ya, utuh gitu. Makan telur protein, campurin garam sedikit, kalau ada garam campurin garam sedikit, terus nanti biar ada power dari dari manisnya itu, saya bawa kurmanya saya campurkan dengan butter. Jadi naik gunung pun makanannya kita atur supaya tadi dapat tenaga lebih akhirnya sampai ke puncak. Begitu ceritanya. Yang ketiga, udah? Yang keempat, ini yang paling susah, masih paling susah. Saya jujur-jujuran ini paling susah. Cuman ini sebenarnya lebih ke membangun kebiasaan aja. Saya makan nasi kalau butuh aja, tapi kalau saya makan lebih banyak sayur sama dagingnya. Lebih baik sayur sama dagingnya. Dokter, nanti kalau kita nggak makan nasi, badan kita nggak gede. Gajah nggak makan nasi. Makanya apa? Rumput. Gede dia badannya. Takdir. Mau kekal badannya. Udah nih makannya semangka kalau kita lihat safari. Kasih semangka gitu. Kokoh dia badannya. Ya nggak bisa disamain sama itu. Tapi intinya apa? Intinya nasi itu kalau bisa Anda kurangi, kalau tetap Anda pengen makan nasi, ini saran saya. Ya, saran pertama, nasinya Anda campur dengan minyak, bukan nasi goreng ya. Jadi Anda sudah pulang, Bapak Ibu sudah mulai paham kira-kira kalau Anda makan nasi goreng itu yang dimakan apa sebenarnya? Gula semua loh, ya kan? Nasinya gula, kerupuknya gula, terigu kan karbohidrat, bakwannya gula, kemudian dia minum teh manis, gula lagi, komplit paketnya. Ya, makanya kalau sering saya sampaikan kalau nasi goreng itu paling banyak dan paling tinggi seratnya itu acarnya.
Jadi kalau anda makan nasi goreng, sudah tahu caranya? Nasinya berapa banyak? Sendok aja. Nasi sendok aja. Udah banyak-banyak. Sebab apa? Udah terbukti kan habis makan satu. Gitu aja terus, nggak berubah-berubah. Sayang, tubuh kita itu tidak bisa terus-menerus kondisi gulanya naik. Kalau terus-menerus naik begitu sekalian, lemah kita, lama-lama dia konslet. Namanya insulin itu konslet, pankreasnya konslet. Ya. Akhirnya masuk gula berapa banyak atau sedikit atau banyak nggak bisa olah lagi dia. Nah, itu maksudnya. Ini kenapa nggak banyak yang pulang sih? Bisa kita doang. Baik, nasi jana. Tadi pertama kasih minyak apa? VCO sana. Jadi nanti kalau makan nasinya campur sama VCO. VCO tahu ya? Enggak. Dari kelapa. Nanti tanya yang umurnya 30-20 tahun. Itu VCO itu kelapa, minyak kelapa yang bening gitu loh Pak. Kalau di singkatannya virgin coconut oil. Kalau singkatan aneh, minyak kelapa perawan. Dan sebenarnya VCO. Itu dari kelapa yang disuling, air apa santan disuling nanti jadi minyak. Nah, itu minyak yang sangat baik sebenarnya. Maka sama juga dengan tadi yang kelapa dari itu ada rutin makan tiap hari itu bagus banget. Udah benar sebenarnya kalau kita makan getuk itu dikasih kelapa. Udah benar. Ya, jadi nanti dia karbonya itu nggak langsung melesat gula yang masuk atau gula yang beredar untuk kita. Itu yang pertama. Jadi tetap makan nasi. Tapi kalau bisa kurangi nasinya. Jadi nanti banyak apa? Lauknya. Jadi lauknya. Ya, ikannya, apa, dagingnya, kaldunya, tempenya banyak aja. Ya. Kemudian dikasih apa lagi supaya nasi tadi itu berserat? Kasih biji-bijian. Ya. Kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai. Ya, atau kalau nggak dikasih rempah. Rempah-rempahan kayak contohnya apa? Ya dikasih serai kayak orang liwet tuh, nasi liwet gitu-gitu nanti begitu. Cuma nggak pakai santan. Ya, jadi nasinya dirempahin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Habis makan jalan. Jangan tidur. Habis makan jalan itu nanti mengurangi kadar gula yang melesat kalau kita banyak makan karbohidrat tadi. Ya. Yang keempat apa? Minum cuka. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu. Ya mungkin 1 sendok teh gitu ya. Anda bagusnya ambil, masukin ke air kayak begini, terus diminum. Itu akan menyelamatkan banyak masalah kesehatan kita. Cuka itu. Jelas ya? Tapi bukan cuka dapur ya. Cuka apel lah. Cuka apel, karena banyak cuka nanas ada, cuka madu ada, cuka apel ada, banyak. Jadi kalau nanti dokter saya belum bisa ninggalin makan roti, tidak apa-apa, nggak bisa dipaksain juga. Ya, tapi kalau saya biasanya kalau sudah terbiasa kita itu biasanya tubuh kita akan protes. Ya, kalau nggak nyaman lagi, nggak cocok lagi sama anunya kita, apa namanya kebutuhan kita. Tadi cuka, ya, jangan dia nggak tetap pengen makan roti, sebelum makan roti dia minum cuka dulu. Nanti gulanya, sekarang gini, dalam beberapa penelitian yang saya lihat itu, terutama seorang di Swedia, itu dia lihat orang yang makan roti, makan nasi itu, atau makan makanan yang tinggi gula tuh habis makan tuh gulanya naik begini. Tapi setelah dia minum cuka, ya, cuka tadi itu gulanya begini, landai. Itu nggak bikin ngantuk. Itu maksudnya. Ya, jadi nanti dimasukkan dalam daftar menu hitam. Ya, si cuka tadi itu. Dapat kan? Cukup lah itu dulu. Ya, itu Anda kerjakan mulai pagi ini aja, seminggu aja latihan. Ya, nanti bubur ayamnya nggak apa-apa, makan aja bubur ayam. Ya, kasih tahu salam dari Dokter Zaini kepada abang, abang bubur. Gitu ya, dikurangin. Nanti siang makannya begitu aja tuh, dilatih. Nasinya dikurangi. Kalau perlu, kalau Anda keliangan badannya katakanlah lemas,
lemes, nah itu berarti kita butuh gula. Ya, nah biasanya saran saya, kalau saya makan nasi pun, ya sebenarnya banyak sumber gula karbohidrat, misalkan kentang, ubi, ya bisa tuh, ubi celunggu, ya, ubi jalar, ubi singkong, gitu ya. Nah itu apa tuh namanya? Kita makan tadi kalau butuh aja. Kalau nggak butuh nggak usah terlalu banyak, ya karbohidratnya. Ya, itu akan mengurangi beban tubuh kita. Ya seperti itu. Saya lupa mau ngomong apa ini. Ya itu sudah tahu sudah dilihat. Sampel. Itu, ini contoh biji-bijian. Ini kalau ini kan mix fruit ya. Ada apa namanya almond. Almond ini kacang yang bikin terharu. Karena harganya mahal. Versi kita aja, versi rakyat ya banyak. Ya, kacang-kacang lokal loh. Ya. Atau ini tahu apa nih? Waduh. Ini apa ini? Hijau. Kalau nggak salah biji labu ini. Ya, labu karang kan hijau bijinya. Ini bisa dimakan semua ini. Ini camilan. Di camilan kita itu hari-hari kayak gini nih, masya Allah sehat banget. Ya. Kayak begini nanti, nah, buah-buahan, jadi bagi-bagi dulu. Nanti Anda bisa posting itu. Ya, kirim ke saya di Instagram. Dokter, saya sudah mulai kembali di jalan yang benar. Sehari doang. Hah? Sehari doang. Sehari itu nggak apa-apa lah. Membahagiakan yang berbagi. Ini mah sehari. Nanti kan doain gitu kan, semoga istiqomah, begitu saya doanya. Terus malaikat lewat, lihat kasihan, mau di istiqomah, kan didoakan amin. Gitu. Tapi kita besok sama lagi, masya Allah. Ya, jadi kalau kita sehat terus kan, Allah senang dalam kita. Kan begitu hadisnya. Mukmin yang kuat jauh lebih cinta Allah daripada mukmin yang lemah. Gitu ya. Nah, lalu ini beneran lewat jam 7. Jadi tadi kita belum membahas ini. Nah ini juga bagus juga. Edamame. Tahu? Kacang. Saya nggak tahu. Tahu kan? Bukan kacang keledai ini. Kita lihat. Apa ya? Banyaknya di Jawa, ada Jawa Tengah sih ini, Jawa Timur apa? Ini. Hah? Oke. Itulah. Ini bagus nih kacang. Jadi sebenarnya orang tua kita zaman dulu sudah banyak mengenalkan tentang makanan-makanan sehat. Cuman kita aja sekarang terjadi, ya, gitu. Nah, jadi apalagi itu kan sudah tuh 4 banget kurangi, ya. Lalu apa yang harus atau bisa Anda rutinkan tiap hari? Nah ini, ya, supaya nanti di surga nggak kaget. Ya, Anda mulai biasakan dengan minuman-minuman penghuni surga itu. Nanti ketika disuguhi malaikat air jahe, mahal tuh. Anda udah lancar bahasa Arab aja di surga katanya. Jangan khawatir. Ya. Jadi apa-apa yang di surga tadi mulai dirutinkan, madunya dirutinkan, jahe dirutinkan, itu maksudnya. Iya. Kemudian kan tadi supaya nanti di surga nggak kaget. Gitu. Kan kita insya Allah masih ketemu lagi di sana. Amin. Wajah-wajahnya udah kelihatan di surga semuanya. Amin. Karena biasanya orang-orang yang makannya benar itu mukanya juga menyenangkan, katanya begitu. Bukan muka saya baru makan dulu itu malam. Biar tidurnya pules. Baik, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali memberikan negeri kita ini, ya, ini berlimpah ruah, ya kan? Maka di samping yang tadi 4 tadi itu, coba mulai sekarang rutinkan minum begini-begini tiap hari.
Ya, rimpang. Ini kan rimpang ada bunyi gini kan. Rutinkan tiap hari ini. Apa aja. Nggak usah sama-sama juga nggak apa-apa. Ya, hari ini minum jahe sampai besok kunyit sampai besok lagi ketumbar. Dibikin tinggal Anda cuci karena rempahnya atau rimpang tadi kasih air panas selesai minum. Dan biasakan mulai sekarang minumnya biasakan ya kalau saya biar kita tahu rasa aslinya, nggak usah pakai madu dulu. Ya, plain aja dulu. Ya, seperti itu. Jadi hari ini misalkan nih bunyi kamu serai hari ini nanti bedanya minta bikinin sama istri atau istri yang bikinin suami misalkan. Iya betul. Gitu. Kalau saya dulu masih sering bikin, senang saya. Saya kalau mereka ini bisa saya ajak ngomong, saya pengen ajak ngomong sama dia. Kenapa? Kita patut berterima kasih sama mereka ini. Karena mereka ini betul sekalian. Saran saya, mulailah banyak berdekatan dengan rimpang-rimpang. Sebab ini negara barat sekarang, itu mereka sudah tahu manfaat ini. Di Amerika dulu susah dapatin rimpang kunyit kayak begini bentuk utuh, kebanyakannya bubuk kurkumin powder. Tapi karena mereka sudah tahu manfaatnya, sekarang saya udah banyak. Ya, jadi justru malah kitanya harus pede dengan mereka itu. Ya, di rumah tuh, ya mudah kayak 10.000 bumbu dapur udah bisa bikin buat 3 hari kali ya. Ya kan? Ada lengkuasnya, ada serainya, itu semua obat. Ya, dan obat dalam konteks itu jadi minuman juga dan nggak perlu khawatir juga karena kita juga minum paling ya kayak begini kan dua kelinci gitu loh, nggak bakal bikin masalah kok. Kadang-kadang orang tuh yang sering saya dapatkan, kadang-kadang kita ketakutan berlebihan banget sama mereka ini. Saya informasikan kepada bapak sekalian, kalau Anda buka datanya, ya. Orang yang mati, ya penyakit ini bukan untuk melegalkan apa yang saya sampaikan, bukan, tapi ini perbandingan saja. Orang yang mati atau penyakit akibat gula, keberlebihan gula, makan gula itu jauh lebih banyak daripada orang yang mengkonsumsi rokok. Lebih banyak. Jadi maksud saya begini, mereka ini betul sekalian, sepanjang dikonsumsi dalam jumlah yang cukup tidak berlebihan, itu akan saving your life, menyelamatkan hidup Anda, benar? Ya, apalagi Anda tukar-tukar tuh. Hari ini minum jahe kunyit, besok ketumbar, besok apa lagi, karena semua mereka tuh punya khasiat ke badan, benar? Apalagi 4 tadi sudah Anda tinggalkan, ini makin powerful kerjanya. Lemak dia akan turunkan, asam urat dia akan perbaiki. Masya Allah, benar kan? Ya, kemarin saya ketemu dengan bapak-bapak pas di Jakarta. Karena di Jakarta saya ada bikin kafe gitu. Kafenya isinya ini semua timpang-timpang begini kan. Jualan jamu bahasa gitu. Terus subhanallah, bapak itu bilang, "Dok, makasih ya resepnya." Dia bilang, "Yang mana?" Itu apa tuh namanya, bawang putih sama madu, sama jahe. Itu dia bilang jantung saya sekarang lebih bersih gitu. Mau dari itu doang, madu, bawang putih, jahe. Udah kayak pernah saya posting gitu. Ya, jadi madunya jahenya ada potong tipis aja. Ya. Kemudian bawang putih juga sama, cemplungin ke dalam madu tadi, ya. Atau kalau nggak di blender dulu, jadi bawang putihnya sama jahenya tadi dimasukkan ke dalam madu. Itu kayak bulldozernya pembuluh darah kalau ada plak, saya bersihin dia begini. Ya, bawang putih di blender, masukin dalam madu. Nanti dia kan fermentasi tuh. Nah, simpan di kulkas saja. Jadi minumnya nanti tidak enak, rasanya memang enak. Tapi kalau sudah biasa minum, kita udah bisa campurkan lagi ke dalam air, ya supaya tidak terlalu kuat aroma bawang putihnya. Atau mungkin ambil 1 sendok, masukin mulut, dorong air aja. Ya, karena bawang putih itu masya Allah efeknya luar biasa. Ya.
begitu. Jadi mudah sebenarnya, termasuk. Dan ini kalau pakai kaidah 4 tadi itu, tempe jangan digoreng ya. Udah pernah coba makan mentah? Enak kan? Enak. Sebenarnya nggak mentah-mentah banget sih. Kan kedelainya udah direbus, ya kan? Jadi tempe dibaca, berarti boleh nggak makan tempe goreng? Boleh lah. Tapi kan judul latihan. Kita latihan dulu, 7 hari aja dulu. Jadi nanti anunya camilannya sudah mulai berubah gitu. Jadi ketika ada teman, saudara datang ke rumah ada lagi kopi, gitu ya. Kopinya tawar atau kopinya pahit. Terus makanannya begini. Saya memperagakan suasananya biar kebayang. Terus kan ada yang ngetok pintu, ada lagi minum kopi. Ada teman datang, saudara datang, Anda lagi makan tempe sama madu. Wih, camilan apa tuh? Ini pura-pura sandiwara ya. Tempe sama madu. Dapat dari mana infonya? Dari kajian Universitas. Kopinya pahit, camilannya kayak begini. Anda melihat muka saya, muka tersiksa nggak? Bapak mau coba? Antum aja. Ini. Saya ngomong begini bukan mengada-ada, tapi memang enak. Cobain deh. Dan tolong ada hanya ke sana. Biar mereka jangan tersiksa. Emang enak kok. Cemplungin aja penuh-penuh madunya. Makan yang ada madunya. Tuh. Tuh, coba di syuting. Andanya memfitnah. Pakai madu lebih enak. Mantap. Ya, kamu belum ada jualnya. Tempe madu, banyak kan tempe goreng kan? Siapa tahu nanti yang punya gerobak jualan tempe madu. Itu peluang usaha baru. Enak? Tuh, banyak yang potong sendiri. Ini baru, Masya Allah. BAB Anda lancar, jantung Anda akan kuat, tulang Anda akan kuat. Tempe itu, ya subhanallah, Masya Allah. Ini potong lagi, banyak yang lapar kayaknya. Pak Kiai ini kan? Oke dulu. Tempe itu obat, bukan obat, makanan penguat tulang paling bagus. Bagus benar. Ya, makanya bisa dijus juga sebenarnya. Jadi tempe kayak begitu, Bapak Ibu ambil air, masukin tempe secukupnya, kasih kurma sedikit, kemudian boleh kasih madu juga boleh sama. Kadang-kadang saya kasih jahe sedikit juga di blender bareng atau air jahe. Itu buat tulang mantap. Benar? Ya, buat jantung mantap. Buat yang kesemutan mantap. Karena dia punya vitamin B kompleks di situ. Tempe itu. Ya makanya coba biasain makanan-makanan yang natural gitu-gitu. Insya Allah kan. Mudah kan jadi kan gimana ya? Nggak seribet yang kita bayangkan. Cuma memang tadi kita harus sedikit maksain dulu aja. Di awal ya, maksain sebentar aja. Nanti lama-lama udah kebiasaan,
kita sudah menikmati ya sudah. Jadi yang nggak sehat itu tambahannya, gitu loh. Bahkan ada, saya sering sampaikan itu ada rules 80-20. Jadi 80% makanan yang masuk dalam tubuh Anda itu makanan sehat, 20% silakan cheating Pak. Jawab. Jadi nggak banyak cheatingnya kan, nggak banyak kita curi-curinya, gitu. Itu insya Allah kan tetap enak badannya, tetap stabil, ya. Apa tuh namanya, kondisi badan segala macam, begitu. Ya. Jadi tempe termasuk, kalau kita kan produk fermentasi Indonesia itu kan tempe. Nah kalau orang-orang Jepang kan ini miso. Ya, kalau di Korea kimchi namanya. Ya, kita tempe aja, udah cukup. Beda nggak tahu sama tempe ya, beda lah. Tahu kan lagi fermentasi. Ya, kalau tempe fermentasi. Ya, jadi tempe itu kadar kalsiumnya, kaliumnya, magnesiumnya semuanya meningkat setelah difermentasi. Masuk tempe itu. Jadi kita berterima kasih banget sama si raginya itu, Saccharomyces itu. Dia meningkatkan semua kadar nutrisi yang ada pada tempe atau kedelai. Ya, itu dahsyatnya masuk tempe. Ya, mudah-mudahan nanti dibuat. Jadi malah biasanya aja lama-lama kalau kita udah biasa enak-enak aja kok. Ya, ada masalah. Dan bukan hal yang aneh gitu. Nggak aneh menurut saya, makan aja. Jadi tempenya ketemu dengan madu. Ya. Mudah-mudahan dapat pesannya ya. Sekalian ya. Saya kalau Bapak Ibu tahu apa mood boosternya saya. Mood booster itu maksudnya penyemangat saya. Tiba-tiba ketemu orang, dokter makasih resepnya ya gitu. Pulang saya, kaki saya sekarang lebih enak. Itu aja mood booster saya. Ya, senang gitu. Dan ya apa namanya ya, ada beberapa teman-teman saya itu bahkan bukan orang yang katakanlah berkecimpung dalam dunia khusus kesehatan seperti ini, dia kadang-kadang share aja tuh resep-resepnya itu. Terus Masya Allah ini tentunya semua karena Allah ya. Kita pengen orang sehat, kita pengen orang sembuh dari sakitnya dengan hal-hal yang mudah, murah ya kayak gini. Ya, maunya begitu. Ya, jadi mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa terapkan ya, dan tentunya kita terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi kesehatan ya, kesehatan yang semakin membuat kita lebih taat pada Allah. Itu yang paling penting ya, karena kalau sehat tidak membuat kita lebih taat maka mungkin sakit lebih baik untuk kita ya kan? Jadi sudah kaki masih kuat bangun malam susah, mulut masih bisa mengeluarkan suara baca Quran susah. Nanti lama-lama kalau tegur kan saya, ya itu pesannya sebenarnya ya. Dan Allah memberikan mereka ini buat sekalian ya, barang-barang ini produk-produk ciptaan Allah bahasanya. Ini semuanya untuk kebutuhan kita. Ya, makanlah sesuai dengan aslinya. Air kelapa, ini air yang sangat terbaik, yang bagus banget untuk membersihkan sampah-sampah dalam tubuh kita. Ya, sehingga ya minum air kelapa, jangan aneh-aneh. Kelapa rasa vanila, aneh kan? Sekarang itu belum ada, saya belum pernah lihat. Ini peluang usaha kalau mau bikin. Nanti kalau ada, undang saya datang. Kelapa dengan varian natural. Contoh nih ya, nih minum kelapa di bapaknya, terus di situ dimasukin madu, dimasukin air kunyit, dimasukin air jahe. Nanti varian berikutnya lain lagi nih, dimasukin serai gitu. Ini natural semua flavornya, bayang? Belum ada yang bikin. Oke, seru kan? Makanya sering saya bilang kalau pas lagi saya kajian-kajian di masjid yang sudah terkondisikan gitu kan, seringnya atau saya minta ada bazar sehat. Jadi kita kenalin ke makanan-makanan itu sehingga generasi ke depan tuh nggak jadi generasi yang ngantuan, penyakitan, yang laki-laki bener-bener jadi laki-laki, yang perempuan bener-bener jadi perempuan. Sekarang kan kebalik seperti itu. Begitu bos sekalian, saya kira mungkin cukup yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan gak usah tanya jawab lah ya. Udah banyak disampaikan. Nanti mudah-mudahan kita bisa
non-stop ya, insyaallah. Ya, pagi di Ibadur Rahman, kemudian habis itu siangnya saya di sini rumahnya Pak Wali Kota, kemudian pada asarnya misi di Masjid Agung, pagi sini, insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi kesehatan enggak, ya, disembuhkan Allah dari segala penyakit, ya, yang berhutang semoga Allah bebaskan hutangnya,